Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luna Alicia Hadinata. Saya biasa dipanggil Luna. Saya berumur 18 tahun, dahulu sempat menempuh pendidikan di SMAN 7 Kota Tangerang Selatan, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Multimedia Nusantara. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 sikap proaktif yang ada pada diri saya, dan 3 sikap reaktif yang masih perlu saya perbaiki dari diri saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai 3 sikap proaktif terlebih dahulu. Sikap proaktif yang pertama yang ada pada diri saya adalah saya membantu tanpa disuruh, entah itu di lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga. Ketika ada yang membutuhkan bantuan saya, walaupun mereka tidak meminta tolong kepada saya akan usahakan untuk membantu mereka dengan sekuat tenaga saya, dan juga dengan sebisa saya. Apa dampaknya untuk sekitar saya? Dengan ini, saya bisa lebih dipercaya dan juga saya dapat memberikan dampak yang baik dan contoh yang baik bagi lingkungan di sekitar saya. Sikap proaktif yang kedua yang ada pada diri saya adalah inisiatif yang baik dalam mengambil keputusan dan juga dalam menghadapi masalah. Hal ini biasanya terjadi di lingkungan kampus ataupun di lingkungan rumah. Ketika saya sampai ke rumah dan keadaan rumah tidak bersih, saya berinisiatif untuk membersihkan rumah. Dan juga ketika tugas-tugas kampus sulit, saya berinisiatif untuk mencari jawabannya terlebih dahulu dibandingkan untuk bertanya kepada teman-teman dan juga dosen. Hal ini berdampak bagi diri saya dan juga lingkungan saya. Dampak bagi diri saya adalah saya menjadi anak yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dampak bagi lingkungan sekitar saya adalah saya bisa membantu memotivasi teman-teman dan juga keluarga saya untuk ikut mengambil inisiatif yang baik. Selain itu, dengan inisiatif yang baik, orang-orang di sekitar saya bisa merasa terbantu. Lalu sikap proaktif yang ketiga yang ada pada diri saya adalah memberikan feedback yang baik. Saya biasa menjadi pendengar bagi orang-orang di sekitar saya, entah itu di lingkungan kampus ataupun di lingkungan masyarakat dan juga lingkungan di rumah. Nah, sikap proaktif yang saya berikan adalah saya seringkali memberikan feedback yang baik, yang membangun dan juga mendorong mereka untuk melakukan hal yang positif ketika mereka merasa sedang terpuruk. Saya bisa mengelola kritik dan saran dengan baik. Alih-alih saya memberikan kritik yang kasar, saya biasanya memberikan kritik sekaligus dengan saran sehingga saya memberikan solusinya juga. Dampak untuk diri saya sendiri dan juga orang lain adalah untuk diri saya sendiri, saya bisa dipercaya oleh mereka dan juga sebagai tempat untuk mereka bercerita. Dan untuk dampak bagi lingkungan sekitar, mereka akan memiliki teman untuk bercerita dan juga tidak selalu merasa sendirian dengan kehadiran saya untuk memberikan saran dan juga sebagai pendengar yang baik. Ketiga hal tersebut masuk ke dalam sikap proaktif karena saya dapat fokus, saya dapat melakukan hal secara terencana dan juga tidak melakukan sesuatu di luar kendali dan juga saya dapat mengantisipasi kemungkinan. Itu dia 3 sikap proaktif yang biasanya saya sering lakukan dan paling menonjol dalam kehidupan sehari-hari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 3 sikap reaktif yang masih perlu saya kembangkan. Sikap reaktif pertama yang ada pada diri saya adalah mudah terbawa suasana. Biasanya ketika suasana sedang sedih atau suasana sedang tersulut emosi, saya ikut merasa emosi dan juga ikut merasa sedih. Karena itu saya harus bisa mengontrol emosi saya lebih baik sehingga saya tidak menimbulkan suasana menjadi lebih keruh. Jika saya tidak memperbaiki hal ini, bisa saja saya malah memperburuk suasana di sekitar saya dan juga bukannya mendukung perasaan mereka, tetapi saya membuat pikiran mereka lebih kacau. Sikap reaktif kedua yang ada pada diri saya adalah saya seringkali sedih ketika dikritik. Ini bukan berarti saya tidak terima kritikan, tapi saya mengedepankan emosi saya terlebih dahulu sehingga saya tidak dapat berpikir jernih. Nah, hal ini harus segera saya kurangi agar saya bisa mengontrol emosi menjadi lebih baik dan juga agar saya bisa lebih mengedepankan pikiran saya dibandingkan emosi saya. Sikap reaktif ketiga yang ada pada diri saya adalah saya seringkali menyalahkan keadaan. Contohnya ketika saya telat pergi ke kampus, saya berpikir, saya kan sudah berangkat 1 jam sebelum, ini gara-gara macet. Nah, harusnya saya bisa berangkat lebih pagi lagi, mengetahui bahwa lingkungan tempat saya menjalani perkuliahan, yaitu Universitas Multimedia Nusantara, adalah lingkungan yang kerap kali terjadi kemacetan. Saya tidak boleh menyalahkan keadaan karena yang mengambil keputusan terlebih dahulu adalah diri saya sendiri. Ketiga hal tersebut masuk ke dalam sikap reaktif karena saya bertindak dengan secara emosional ataupun saya bertindak dengan mengedepankan emosi terlebih dahulu. Itu tadi 3 sikap proaktif yang ada pada diri saya dan 3 sikap reaktif yang masih perlu saya kembangkan dari diri saya sendiri.
Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan salah ucap. Sampai jumpa.